وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Nah, dulu kembali pada pokok permasalahan, cerita-cerita tentang masalah Bapak Imam Dul HNH dulu yang diceritakan tentang kesaktian. Nyaris kita tidak pernah ketemu tentang cerita-cerita kehebatan dari keilmuan beliau. Artinya keilmuan secara agama. Mesti yang diunggulkan adalah kanuragannya. Wah, bisa ambil kelopo kon dhuwur. Des. Gitu misalnya. DP malah lebih hebat lagi, rawa rontek. Der. Bisa ambil kelapa jebret. Ceritanya seperti itu toh, yang paling masyhur kan seperti itu. Kita hanya meneruskan dan memurojaah. Kemudian mengembalikan lagi, jret. Lebih hebat mana dengan kita? Kita bawa uang, jret. Dan beli, jret. Uang kita jadi es-degan. Lebih hebat mana? Ya itu cerita. Artinya Allahu alam, saya juga nggak tahu cerita itu muncul dari mana dan kemudian juga lebih dibesar-besarkan daripada cerita tentang kemampuan beliau dari sisi keilmuan agama. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di kesempatan siang hari ini kita bisa bisa melaksanakan, bisa menikmati nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, dan tetap semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala. Di sela-sela saya tadi pulang ngisi dari acara mantu, acara Walimatul Urus. Walimatul Urus kalau di Jawa Timur biasanya pengajian wong mantu. Jadi kalau pagi ini biasanya kalau acara kalau memang ada biasanya ngisi acara-acara di walimahan. Cuman kalau di Solo atau di Solo Raya sini, di kawasan Karanganyar itu enggak seperti di Jawa Timur. Kalau di Jawa Timur itu ngajinya sak jam. Enggak, paling di sini paling mentok itu paling 20 sampai setengah jam, karena di sini banyak acara-acara resmi. Ya biasalah kan, masih Surakarta Hadiningrat, jadi banyak acara-acara resminya. Jadi lebih ringan, ngisinya paling 20 menit. Tapi kan menunggunya lama, nunggu kita dipanggil itu ngisi itu lama, karena banyaknya acara-acara itu. Nah, di sela-sela itu sebelum nanti juga kita ba'da asar juga ada kajian, ba'da maghrib juga ada, baru masuk jadwalnya tadi baru saja. Kemudian ba'da isya juga ada. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga tetap diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan di sela-sela itu luangkan waktu kita 10-20 menit, setengah jam untuk membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam Jukam 354. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu taala. Kemarin sudah kita dengarkan sebuah obrolan yang beberapa berapa menit, sekitar 20-an menit lah obrolan kami dengan seorang tamu yang memang tidak saya ambil kamera karena memang ya timnya nggak ada, jadi
ya saya aja yang kelihatan mukanya, cuman beliau juga di depan saya sambil berbaring, sambil turun, sambil duduk dan lain sebagainya. Kita ngobrol santai, teman lama yang mana teman ini dulu adalah yang sempat kita ajak ngaji masuk Jokam, alhamdulillah dulu. Lalu sudah pisah daerah, beberapa tahun kita terpisah. Lalu kemarin saat tahun 2021 mendengar saya dikepung, mendengar saya mau dihadang di kantor MUI Solo. Beliau terdengar, akhirnya mencari saya lagi, datang ke rumah saya. Yang awalnya saya kira untuk mau marah-marah sih, cuman pada akhirnya beliau tabayun, dan saat itu pas semangatnya dalam jamaah. Alhamdulillah kita tabayun, beliau tabayun, dan kita alhamdulillah jelaskan, dan alhamdulillah sekarang bisa menerima total dan hijrah. Ini kita doakan semoga istiqomah. Dari berbagai ulasan, berbagai obrolan santai dan alami, tidak kita setting, alami dan santai, beliau mengutarakan begitu banyaknya beban-beban yang ditanggung oleh jamaah Jokam 354 selain infak persenan. Ya, selain infak persenan yang 10% wajib disetorkan ke pusat, beliau juga menceritakan tentang beban-beban, banyaknya sedekah, banyaknya infak, bahasa kasarnya banyaknya jatah-jatah yang harus dibebankan oleh jamaah daerah, dalam hal ini beliau di kelompoknya. Sehingga saya bilang sebenarnya sih nggak masalah. Kalau memang nyata-nyata ada bangunan sih nggak masalah. Namun yang ada di dalam Jokam itu kan kalau kita rasakan kan gengsi-gengsian. Bahasaan itu gengsi-gengsian. Apa gengsi-gengsian? Wah, kayak sotakosmu ini. Yang kita rasakan seperti itu. Lalu ukuran kemenangan jamaah, ukuran kalau dulu namanya mansurin, golongan yang tertolong, golongan yang ditolong, menangnya jamaah dilihat dari aset-aset yang sudah dikumpulkan. Dia tak memperdulikan keadaan jamaahnya yang di belakang, yang di bawah, bagaimana mereka mencari rezeki. Tapi yang penting daerahnya mempunyai aset yang banyak, tanah dibeli. Padahal sini belum lunas, bangun lagi. Sini belum selesai, bangun lagi. Dan itu sebuah kebanggaan. Dan itu kita tidak memungkiri juga bahwa dulu kita juga seperti itu, bangga ketika punya aset-aset di dalam jamaah dan sebagai ukuran standar kemenangan. Menang jamaah ditulung, bahasanya jamaah ditulung. Masjidnya gede, gedungnya gede, luas, tanahnya di mana-mana, itu menurut mereka. Namun mereka tak memperdulikan keadaan yang di bawah. Bagaimana di bawah mereka mencari rezeki, bekerja untuk menutup kebutuhannya dan lain sebagainya. Sehingga tak ayal kemudian ketika kita buka sedikit aja tentang masalah pembelaan, dia langsung terbuka. Bukan karena medit, bukan karena dia pelit, tidak. Dia juga membayar saat itu. Dia juga ikut membayar saat itu. Dan kita pun juga sama. Tapi ketika saya jelaskan bagaimana seharusnya infak, bagaimana seharusnya sedekah dan lain sebagainya, lalu dia tahu, seperti itu. Dan alhamdulillah juga hidayah menghampiri, dan alhamdulillah sekarang hijrah. Demikian pula yang baru saja kita upload yaitu Mas Imam Nasai. Imam Nasai beliau itu keliling kemana-mana ya. Saya juga heran juga, wah, tulan-tulan juga pernah ke Tawangmangu, juga pernah nginep di rumah saya, juga pernah. Bahkan dulu pernah pertemuan di pondoknya Ustadz Iim itu Abdurrahim Ba'asir di sana di Salman Al-Farisi. Kebetulan bertemu dengan beliau, saya dan Ustadz Iim, kemudian Mas Imam Nasai juga. Nah, kemarin kayaknya beliau banyak di Jawa Timur ini ya. Dan kemudian video seorang kawan hijrah yang di Nganjuk, insyaallah alhamdulillah. Yang pertama di Nganjuk yaitu saat takziah, kemudian Pak
ada salah satu sesepuh yang menceritakan tentang kesaktian. Ternyata beliau juga terlibat dalam kesaktian pemimpin Islam Jamaah dulu. Beliau juga terlibat di dalam rangka atraksi menunjukkan kehebatan-kehebatannya. Ya, luar biasa sekali katanya. Saya dulu juga belum pernah tahu sih. Dan itu menjadi cerita legendaris, termasuk di sini juga ada sesepuh yang katanya dulu bisa gini dan gitu, bisa makan beling, makan apa. Namun ketika kita dulu saat bersama-sama jadi pengurus daerah pernah saya pancing. Saat ini kita sakit boten, Mbah. Saiki ngarit wae tanganku wae ketlusupen. Sekarang cari rumput aja tangannya sudah kemasukan duri, bahasanya gitulah. Dulu bisa makan beling, makan kaca, apalagi makan dulu katanya. Menceritakan tentang luar biasanya HNH, Jenderal Hasan Al-Ubaidah, yang dulu menjadi cerita yang legendaris. Bahkan yang banyak diceritakan itu seperti itu. Kalau kita setelah sadar itu ternyata di dalam Jokam itu ketika menceritakan beliau banyak dicerita-cerita Kanuragan. Saya teringat betul ketika tahun 2016-2015 ketika kita rame-ramenya hangat-hangatnya menggalakkan tahfidz. Saya pernah itu mempunyai pemikiran kok enggak enak ya saya ngungkap cerita yang lengkap tentang kemampuan Bapak Imam pendiri pertama itu, pendiri Islam Jamaah, tentang tahfidzul Quran. Saya pernah menggali itu kepada sesepuh. Nanti ngertos. Artinya saya ingin menjadikan ini sebagai motivasi. Walaupun saat itu kami sudah tahu lah bahwa posisi jamaah ini ya punya akidah yang nyeleneh lah. Namun kita juga masih hati-hati. Bagian saat itu saya sering mencontohkan, di sini kan ada pondok besar itu, di sini di belakang sini ya kurang lebih 5 kilo itu. Ketika saya robos itu saya ceritakan. Ya nun sewu aja. Saya bahasa seperti ini hanya memotivasi. Coba lihat itu di Ishkarima itu, nama Ishkarima. Banyak ratusan bahkan ribuan penghafal Quran. Coba kita lihat, kita angan-angan orang yang sudah kita klaim. Nun sewu ya, sudah kita klaim yang jelas gak jamaah. Tapi dia mempersungguh dalam menghafalkan Quran. Nah, kita yang jalan tunggal masuk surga, yang mengaku jalan tunggal masuk surga sama dari neraka, tidak mau. Kenapa? Artinya kenapa kita nggak lebih semangat? Kenapa? Wong kita jalan tunggal masuk surga. Nah, di waktu-waktu itu tahun 2015-2016an saya pernah ingin mencari sejarah bagaimana saksi-saksi hidup tentang pendirinya Islam Jamaah Jokam 354 ini dalam sisi keilmuan. Saya ingin mencari. Artinya siapa yang pernah menyimak sampai selesai. Tujuannya apa? Tujuannya saya ingin menceritakan itu di kalangan generasi penerus saat itu kan pas giat-giatnya galak-galaknya tahfidz. Ya. Biar kita punya cerita dari pendirinya, tapi nyata-nyata cerita tersebut tidak pernah diungkapkan, hanya sepintas saja bahwa beliau pernah menghatamkan 30 juz dari depan sampai belakang, dari belakang sampai depan iso. Namun ijazahnya bahasa kita misalnya syahadahnya kita nggak ada. Sedangkan kalau kita pikir-pikir masyaallah muslimin hafizakumullah taala di zaman ini misalnya, zaman dulu juga ada insyaallah lah ya. Saiki lho wong apal sak juz lho butuh pembuktian syahadah. Butuh pembuktian rapot. Butuh pembuktian siapa yang menyimak, siapa yang mendengar. Baru sak juz itu anak-anak TPA itu. Itu yang kemarin di sini kita adakan juz'iyah itu kan baru 1 juz itu ada syahadahnya, ada pembuktiannya. Istri saya itu dua-duanya alhamdulillah, yang satunya 6 juz 7 juz, yang satunya 15 juz itu syahadah. Setiap per 5 juz dan 10 juz dia diwisuda, ada syahadahnya. Di bingkai kaca bagus. Sudah dapat berapa kali itu? 2 kali insyaallah.
Yang satu sudah dapat 2 kali, yang satunya baru 1 kali. Nah, artinya ada, oh ini hafal Quran ini sabju sampai sabju berapa, tasmi, bahkan metodenya metode tasmi, bukan metode ikhtibar. Kalau dulu kan metode ikhtibar itu comotan. Setahu saya loh ya, kalau tasmi itu dibaca semua, misalnya 5 juz ya 1 dudukan, 1 majelis, 10 juz ya 1 majelis, seperti itu. Nah dulu kembali pada pokok permasalahan, cerita tentang masalah Bapak Imam Duhain dulu yang diceritakan tentang kesaktian. Nyaris kita tidak pernah ketemu tentang cerita-cerita kehebatan dari keilmuan beliau. Artinya keilmuan secara agama. Mesti yang diunggulkan adalah kanuragannya. Wah, bisa ambil kelopo kon dhuwur. Des. Ning TV wis enek masanya. Di TV malah lebih hebat lagi, rawa rontek der. Bisa ambil kelapa jebret. Ceritanya kan seperti itu, yang paling masyhur kan seperti itu. Kita hanya meneruskan dan memurojaah aja. Kemudian mengembalikan lagi jebret. Lebih hebat mana dengan kita? Kita bawa uang jebret. Dan beli jebret, uang kita jadi es degan. Lebih hebat mana? Ya itu cerita, artinya Allahu alam, saya juga nggak tahu cerita itu muncul dari mana dan kemudian kok lebih dibesar-besarkan daripada cerita tentang kemampuan beliau dari sisi keilmuan agama. Nyaris kita tidak menjumpai, padahal saya waktu itu maksud saya pengen itu untuk apa? Untuk menceritakan, ini loh pendirimu loh, ini loh kancah perjuangannya ini loh. Dia telah disimak oleh masyayikh, dia disimak oleh beberapa ustadz dan sebagainya, menghatamkan 1 Quran misalnya, satu Quran, hatamkan 1 kali dalam 1 majelis, tasmi' dan sebagainya. Ini jazahnya, ini syahadahnya. Nah, nyata tidak kita jumpai. Lalu video yang terakhir pagi tadi, saudaraku, juga dari Mas Imam Nasai, saya ambil dari Facebooknya juga. Beliau sedang keliling di masih di Madiun, di Nganjuk ya. Beliau menyambangi kawan-kawan hijrah. Alhamdulillah barakallahu fikum. Ternyata kawan-kawan hijrah gak deblek, buka rumah makan. Bahkan di Purwokerto saya promosikan itu ya, Mas Aris ya, dan kawan-kawan Purwokerto, Mas Ubed dan kawan-kawan buka namanya bakso prasmanan. Alhamdulillah rezeki itu siapa saja. Innallaha qasama arzaqakum kama qasama akhlaqakum. Kan itu dalilnya. Sesungguhnya Allah itu membagi rezeki, atau sebaliknya Allah innallaha qasama akhlaqakum kama qasama arzaqakum. Allah membagi akhlak itu seperti Allah membagi rezeki kalian. Ini biasanya dilanjutkan ngarepe wa innallaha yutid dunya may yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yutid dina illa man ahabba faman atahu Allahu din faqad ahabbahu. Biasanya dipotong kuwi. Inti apali kuwi sing ngarepe mau hafal. Sesungguhnya Allah itu memberikan dunia kepada orang-orang yang dicintai maupun tidak dicintai. Tapi Allah memberikan agama khusus pada orang-orang yang dicintai, yaitu jamaah. Gitu dulu seperti itu. Dulu seperti itu. Alhamdulillah ternyata tidak. Ekonomi, masalah kehidupan itu enggak ada istilah jamaah ini mesti ora deblek. Enggak ada dulu jamaah deblek ya oke. Melarat oke, duafa oke. Wong kita juga tahu ngurusi kok itu. Artinya enggak ada hubungannya. Sukses di luar banyak. Jangan sampai sak senenge nek sukses dilulu itu ya dilulu bahasa Jawane ya dilulu, dibombong. Istidraj dalam bahasa Arabnya kan istidraj. Itu namanya sak senenge. Sak senenge itu artinya dia enggak mau kalah kalau lihat mantan yang sedang kaya, wah gue dilulu. Tapi kalau sudah melihat mantan sengsara, wah itu disiksa, deblek itu. Kan serba salah itu. Ya itulah saudaraku semua, di sela-sela saya pulang dari mengisi tadi tausiah di Walimatul Ursh. Nah, alhamdulillah tak kenyang, mangan.
Dan nanti dilanjutkan insyaallah ba'da asar juga ada ta'lim, ba'da maghrib juga ada ta'lim, ba'da isya insyaallah juga ada ta'lim. Doakan kami semoga tetap sehat, semangat, dan kawan-kawan juga yang menyimak sehat, semangat, dan kemudian jangan lupa para saudaraku semua untuk membuka akal sehat, membantu kami untuk berdakwah agar membuka akal sehat, membuka akal waras, membuka akal selamat pada saudara tua kita. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك